Mia berteriak frustasi setelah mendapatkan dua permintaan, lebih tepatnya dua perintah. Bagaimana tidak? Ia diminta untuk melahirkan anak dari majikannya hanya karena istri sang majikan tak mau mengandung apalagi melahirkan, takut badannya rusak, katanya. Wanita macam apa itu? Mia hanyalah seorang pelayan di rumah besar keluarga Sunario. Ia bekerja di tempat keluarga kaya yang terkenal kejam itu hanya karena tergiur gaji yang besar. Ia sangat butuh uang yang banyak untuk pengobatan sang kakak. Kakaknya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki dan kini malah terbaring lemah di rumah sakit karena penyakit gagal ginjal. Ia butuh uang untuk biaya cuci darah kakaknya, biaya terapi mental kakaknya yang depresi karena penyakitnya. Itulah kenapa ia memilih bekerja di rumah orang kaya ini walau resikonya sangatlah besar. Kini, uang yang banyak itu ada di depan matanya. Hanya tinggal mengatakan, iya saja. Ia langsung mendapatkan uang itu, bahkan setiap bulan ia akan mendapatkan uang. Namun, Mia takut jika nanti ia mengatakan, iya, maka kehidupannya akan semakin menderita. Semuanya bermula pada saat ia ingin meminjam uang kepada kepala pelayan. Hanya saja, kepala pelayan malah menyuruhnya menghadap sang besar, yaitu Nyonya Niken. Kau ingin meminjam uang? Berapa? Tanya Nyonya Niken sembari menatap Mia dari atas hingga bawah lalu mengulangi hal yang sama. Tak biasanya urusan pelayan diurus oleh Nyonya besar, apalagi masalah pinjam-meminjam. Biasanya hanya kepala pelayan saja yang harus dihadapi. Tapi, ini berbeda. Kau ingin meminjam atau hanya ingin melamun? Tanya Nyonya Niken dingin. Bodoh sekali, pikir Mia. Bagaimana ia bisa melamun di depan orang yang bisa melakukan apapun padanya ini? Saya ingin meminjam uang, Nyonya. Saya butuh 5 juta, jawab Mia gugup. Keringat sebesar biji jagung mengalir di keningnya karena takut. Hanya 5 juta, tanya Nyonya Niken lalu menyeruput teh hijaunya dengan anggun. Iya, Nyonya. Memangnya Mia berani meminjam lebih? Lagi pula ia tak akan bisa mengganti uang itu jika jumlahnya besar. Untuk apa uang itu? Tanya Nyonya Niken. Mia pun mendongakkan kepalanya menatap sang majikan. Apa ia tak salah dengar? Majikannya sedang kepo sekarang. Untuk menambah biaya pengobatan kakak saya, Nyonya. Saya kekurangan uang 5 juta lagi, jawab Mia jujur. Bagaimana kalau lebih dari 5 juta, 100 juta, misalnya? Tanya Nyonya Niken tersenyum dingin. Apa wanita tua ini tak punya pekerjaan penting sehingga mengurus pinjaman pelayannya, pikir Mia. Lagi pula, mana sanggup Mia mengganti semua itu? 100 juta, yang benar saja. Saya tak bisa meminjam lebih dari itu, Nyonya. Saya tak punya kemampuan untuk membayarnya nanti, jawab Mia menunduk. Meski ia bisa membayar dengan gajinya beberapa bulan ke depan, tapi ia takut jika nanti saat ia tak akan menerima gaji, keadaan darurat terjadi pada kakaknya yang tengah terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Kau tak perlu menggantinya, ucap Nyonya Niken membuat Mia langsung mendongakkan kepalanya sekali lagi. Apa itu benar, Nyonya? Anda sangat baik sekali, terima kasih. Mia langsung kembali menundukkan kepalanya sembari mengusap ujung matanya yang berair. Kebaikan apa yang sudah ia lakukan sehingga mendapatkan balasan seperti ini? Pikirnya, tidak masalah. Seperti aku yang memberikanmu uang, kau juga harus memberikan aku sesuatu, ucap Nyonya Niken membuat tubuh Mia menegang. Apa maksudnya? Apa yang diinginkan Nyonya Niken darinya? Maksud Anda apa, Nyonya? Tanya Mia takut. Lahirkan anak untuk putraku. Dek, apa itu? Apa Mia tak salah dengar? Melahirkan anak untuk putra Nyonya Niken, apa ia tak salah dengar? Kau tak salah dengar. Aku ingin kau melahirkan anak untuk putraku. Keluarga ini butuh penerus setelah putraku, sedangkan istrinya, Yola, tak bisa diandalkan sama sekali. Kalau bukan memikirkan karena Romi mencintainya, sudah kusingkirkan dia dari keluarga ini, ucap Nyonya Niken panjang lebar seperti tahu apa yang tengah dipikirkan oleh Mia. Mia pun tak tahu harus menjawab apa. Kau hanya perlu mengandung dan melahirkan lalu menyusuinya.
Setelah itu, kau bisa bebas dan aku akan memberikan imbalan yang banyak sehingga kakakmu bisa melakukan transplantasi ginjal, lanjut Nyonya Niken. Tetapi, kenapa saya, Nyonya? Saya hanya seorang pelayan, tanya Mia. Yah, karena kau seorang pelayan, itu alasanku. Jika aku meminta wanita berkelas ataupun terpandang untuk melakukan pekerjaan ini, maka mereka akan memanfaatkan anak itu untuk masuk ke keluarga ini. Namun, jika itu kau, maka semuanya akan berjalan dengan mudah karena pelayan rendahan sepertimu tak akan bisa menuntut lebih pada keluarga kami, jawab Nyonya Niken membuat hati Mia terluka. Tapi, ia tak bisa menyangkal itu karena ia memang hanyalah seorang pelayan, tak lebih dari itu. Aku berikan waktu untuk berpikir selama 24 jam, temui aku di sini jika kau bersedia. Jika lewat dari waktu yang sudah aku tentukan, maka aku akan meminta pelayan lain saja, ucap Nyonya Niken lalu pergi meninggalkan Kinara yang masih berlutut sembari menunduk. Begitulah awal mula ceritanya. Kini, ia harus mulai berpikir dengan keras. Apakah ia menerima atau tidak? Nyonya Niken memberikan penawaran yang begitu fantastis. Ia akan digaji setiap bulannya, bahkan akan mendapatkan uang lebih banyak lagi setelah anak itu lahir. Lalu bagaimana dengan istri dari tuannya itu? Mereka pun sama. Setelah keluar dari ruangan Nyonya Niken, Yola, istri dari Tuan Romi langsung menghampirinya. Aku sudah tahu apa yang diminta Momi padamu, ucap Yola waktu itu. Tentu saja mendengar perkataan itu membuat tubuh Mia menegang. Ia takut sikap istri yang tengah patah hati akan melukainya. Maafkan saya, Nyonya. Halah, tidak perlu meminta maaf. Kau hanya perlu menerima tawaran dari Momi. Jika kau menolak, maka aku tak segan-segan membunuh kakakmu yang sudah sekarat itu, ancam Yola. Hal itu kembali membuat Mia tertekan. Mengapa mereka jahat padanya? Lahirkan anak untuk suamiku, titah Yola dengan tatapan tajamnya. Apa wanita ini tak cemburu karena suaminya akan berhubungan dengan wanita lain? Mia mengacak-acak rambutnya di dalam kamar. Kini sedang jam istirahat jadi, ia bisa ke kamar sebentar. Ia menangisi nasibnya yang pilu karena dirinya tidaklah berpunya. Kakak, apa kau tak kasihan pada adikmu ini? Mengapa kau sakit? Mengapa kau menyusahkan aku? Tangis Mia. Ia sangat keberatan dengan penawaran dari majikannya itu, karena ia hanya ingin memberikan kesuciannya pada suaminya yang ia cintai nanti dan melahirkan anak pertama untuk suaminya juga. Namun, keadaan sepertinya tak akan berpihak padanya. Mia pun kembali membenarkan rambutnya lalu mengikatnya dengan rapi. Setelah itu, ia membasuh wajahnya menutupi kesedihannya. Waktu istirahat sudah habis, ia harus segera kembali ke dapur. Setelah merapikan penampilannya, ia pun keluar dari kamar kecil itu. Brak, tuan, tak disangka-sangka, saat Mia baru saja keluar dari kamarnya, ia dihadapi oleh keberadaan tuannya. Kini, Mia terkunci karena tuannya mendorongnya ke dinding lalu menguncinya dengan kedua tangan. Turuti kemauan Momiku atau kakakmu mati, ancam Romi membuat sekujur tubuh Mia bergetar. Tetapi, lahirkan anak untukku, Mia Selvia.